Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Setiani Pujiastuti. Kali ini saya akan membahas tentang tes pedagogik yang saya dapatkan dari saudara pada tanggal 22 September 2020. Untuk itu mari kita coba membahas satu persatu soalnya, yaitu nomor 1. Dalam proses pembelajaran daring terdiri dari atas tatap muka, virtual, dan Learning Management System atau LMS. Contoh kegiatan Learning Management System antara lain A. Pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. Pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian, serta pembagian rapot secara online. C. Pendaftaran pengelolaan akun, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. D. Penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. E. Pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, diskusi dalam forum secara virtual, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. LMS ini termuat dalam SE nomor 15 tahun 2020. Yang dimaksud dengan LMS itu diantaranya adalah pendaftaran, pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum, diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. Jadi jawabnya adalah A. Kita lihat pembahasan yang sesuai dengan Surat Edaran nomor 15 tahun 2020. Bahwa Learning Management System merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi dengan daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. Ya. Ini adalah jawaban A, persis apa yang tertera pada SE. Dan saya tambahkan sedikit, yaitu contoh LMS antara lain Kelas Maya, Rumah Belajar, Google Classroom, Ruang Guru, Zenius, Edmodo, Moodle, Si Ajar, LMS dari Siamolek. Ya, ini siapa tahu nanti ada soal yang berkaitan dengan ini, teman-teman bisa menjawab. Baik, saya lanjutkan pada soal nomor 2. Pak Sukri merupakan guru olahraga di salah satu sekolah swasta di kota besar yang memiliki fasilitas internet yang mendukung. Dalam pembelajaran sebelum adanya COVID-19, Pak Sukri biasa memberikan demonstrasi kepada siswa-siswinya. Maka yang sebaiknya Pak Sukri lakukan dalam menyampaikan materi lompat jauh selama pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. A. Memberikan link video YouTube yang berkaitan dengan langkah-langkah lompat jauh pada peserta didik. Link video YouTube ini berarti ada gerakan, ada demonstrasi yang harus diikuti oleh peserta didik.
B. Meminta peserta didik membaca modul yang berkaitan dengan lompat jauh sehingga siswa paham cara melakukannya. Di sini peserta didik diminta membaca modul untuk memahami cara melakukan. Jadi hanya membaca modul untuk memahami cara melakukan lompat jauh. C. Memberikan demonstrasi cara lompat jauh melalui video conference seperti Google Meet atau Zoom. Ya, ini demonstrasi juga sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Sukri. Demonstrasi. Kemudian D. Memberikan materi dan tutorial melalui Microsoft Teams. Nah, ini ada tutorialnya. Berarti tinggal diikuti oleh peserta didik melalui media Microsoft Teams. Kemudian yang E memberikan penjelasan dan foto langkah-langkah dalam lompat jauh dan disampaikan melalui grup WhatsApp masing-masing. Ada foto, ada langkah-langkah sehingga peserta didik bisa mengikuti, menirukan langkah-langkah tersebut. Ya, jadi ini ada unsur demonstrasi meskipun melalui foto. Ya. Kalau begitu, yang tidak sesuai karena di sini mintanya kecuali, yang tidak termasuk dalam demonstrasi adalah B, yaitu peserta didik membaca modul. Kita lihat bahasanya. Meminta peserta didik membaca modul yang berkaitan dengan lompat jauh, sehingga siswa hanya mempelajari dan memahami cara melakukan lompat jauh, bukan mempraktikkan atau di sini membaca bukan merupakan pembelajaran yang berbentuk demonstrasi. Contoh selanjutnya 3, yaitu seorang guru mencari materi dan media serta internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi pelajaran? Jadi ketika memilih materi pelajaran, banyak hal yang harus dipertimbangkan, yaitu diantaranya kita lihat pilihannya. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang E. Relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Kalau dilihat dari sini, mencari materi media melalui internet, ini berarti medianya yang terbaru, ya, informasi yang terbaru, aktual, maka berkaitan dengan aktual. Kemudian materi tersebut memiliki luasan atau memiliki kedalaman yang harus diutamakan, sehingga ketika guru menyampaikan materi tersebut akan mempertimbangkan keluasan, kebermanfaatan. Jadi di sini supaya peserta didik lebih dapat memahami pelajaran, tentunya guru akan menyampaikan manfaat dari materi tersebut, akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi pada pilihan yang ada ini tepatnya adalah jawaban D, yaitu melihat kebermanfaatan
bagi peserta didik aktual karena ini selalu update melalui internet. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran itu adalah pertimbangan untuk penentuan pemilihan materi. Kita lihat kita lihat dulu pembahasannya dalam menentukan materi. Ada beberapa hal guru yang harus dipertimbangkan. Pertama, potensi peserta didik, relevansi dengan karakter daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan mata pelajaran atau materi pelajaran. Kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Terakhir alokasi waktu. Jadi kalau tadi yang relevansi tadi adalah alokasi waktu, bukan karena berkaitan dengan materi itu dicari diperoleh dari sumber internet. Maka yang utama adalah aktualitas, ya, aktualitas. Baik, maka jawabnya ini ya. Lanjut, berikut nomor soal nomor 4. Soal nomor 4. Dalam Surat Edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 ini, dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR selama darurat COVID-19 kecuali, kita lihat pilihannya, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan selama darurat COVID-19, dan melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, memastikan pemenuhan fasilitas daring dan luring bagi peserta didik dan bagi pendidik dan peserta didik. Terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Dari pernyataan ini atau pilihan-pilihan ini, manakah yang kecuali? Jadi dalam surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, tujuan pelaksanaan BDR itu ada 4 ya. Yang tidak termuat dalam 4 itu adalah memastikan pemenuhan fasilitas daring dan luring bagi peserta didik. Jadi jawabannya adalah D. Mari kita lihat pembahasannya. Tujuan BDR memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Selanjutnya soal nomor 5. Siswa ditugaskan untuk menjawab tentang pengertian macam-macam dan manfaat jamu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada dimensi pengetahuan jenis mana. Pastinya ya. Yang pertama faktual, kedua konseptual, yang ketiga prosedural, yang ketiga yang D adalah metakognitif. Dilihat dari kunci ini, kuncinya ada di sini. Pengertian, macam-macam, jenis, manfaat, ini adalah masih termasuk dalam bentuk dalam jenis konseptual ya. Kita lihat pembahasannya. Siswa ditugaskan menjawab soal tentang pengertian macam-macam manfaat jamur dalam kehidupan sehari-hari. Jenis konsep, materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan pembelajaran konsep agar peserta didik paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, menggeneralisasi. Jadi ini bisa macam-macam ciri-ciri, itu bisa termasuk dalam bentuk dalam jenis konseptual. Ini saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Langkah-langkah pengajaran
untuk menyampaikan konsep seperti apa. Yang pertama, sajikan konsep. Berikan bantuan berupa inti isi, ciri-ciri pokok, contoh dan bukan contoh. Dan berikan soal latihan, terus beri tugas, umpan balik hasil tes ya. Ini jika ada soal yang berkaitan ini, mungkin saya selipkan sini supaya lebih lengkap pengetahuannya. Baik, saya lanjut pada soal nomor 6. Bu Dina adalah guru matematika di daerah yang memiliki akses internet yang kurang memadai. Dalam pemberian tugas pembelajaran jarak jauh, di hari pertama, Bu Dina meminta anak-anaknya merangkum dan menjawab soal yang ada pada buku cetak. Di hari kedua, Bu Dina meminta peserta didik untuk menonton TVRI pada pukul 9. Di hari ketiga, Bu Dina berkunjung ke kelompok belajar para peserta didiknya satu persatu. Apa yang dilakukan Bu Dina termasuk dalam A. Pembelajaran daring, dan B. Pembelajaran luring, C. Pembelajaran kombinasi, D. Pembelajaran atau learning management system, E. Pembelajaran semi online. Kalau melihat dari kegiatan pembelajaran Bu Dina, meminta peserta didik untuk merangkum, menjawab soal pada buku cetak, media buku cetak. Hari kedua menonton TVRI. Hari ketiga mendatangi satu persatu. Maka ini adalah ciri-ciri pembelajaran luring. Pembelajaran luring juga tertera pada SE nomor 15 tahun 2020. Kita lihat pembahasannya. Di daerah yang memiliki akses internet yang kurang memadai, maka diperlukan di sini adalah berupa sumbernya buku cetak, dan nonton TV, berkunjung. Ini ada berkunjung ke kelompok belajar masing-masing peserta didik. Maka ini ciri-ciri pembelajaran luring ya. Oke, ini apa saja pembelajaran luring itu? Mempunyai media atau sumber belajarnya dari apa saja. Ini sesuai dengan Surat Edaran nomor 15. Yang pertama adalah televisi. Contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja. Bahan ajar cetak, alat peraga, media belajar dari benda, dan lingkungan sekitarnya. Soal nomor 7. Pada masa pandemi, seorang guru diharapkan tetap melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah, dengan tetap memperhatikan dan mengingat para peserta untuk selalu menjaga kesehatan. Berikut ini adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh guru untuk memantau perkembangan COVID-19. Kecuali yang pertama adalah Peduli Lindungi aplikasi pemantauan COVID-19, Inaris Interpersonal, aplikasi mobile, aplikasi yang untuk mengatasi masalah orang lain, Inaris dan Inaris Personal, aplikasi mobile. Aplikasi ini untuk mengetahui bahaya kebencanaan di sekitarnya, sedangkan Inaris Personal untuk upaya yang dapat dilakukan secara mandiri. Dan D. Sehatpedia, aplikasi layanan dan konsultasi kesehatan secara daring atau telemedicine. Untuk aplikasi yang sebagai pemantau di dalam Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 ada 3 ya, tetapi ini jadi 1. Yang tidak ada di dalam
surat edaran, yaitu adalah Inaris interpersonal. Aplikasi untuk mengatasi masalah orang lain. Ini jawabannya karena ini kecuali ya yang tidak termasuk. Baik, kita lihat pada surat nomor 15 aplikasi pemantauan dan tautannya ya. Ini yang pertama Peduli Lindungi, aplikasi pemantauan COVID-19 dikelola oleh gugus tugas percepatan. Tautannya ini Inaris dan Inaris personal. Nah, ini adanya Inaris dan Inaris personal, tidak interpersonal ya. Aplikasi ini untuk mengetahui bahaya bencana sekitar kita serta upaya yang dapat kita lakukan secara mandiri. Dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tautannya ini untuk yang Inaris, yang ini Inaris personal. Dan yang nomor 3, Sehatpedia aplikasi layanan dan konsultasi kesehatan secara daring. Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Tautannya ini ya, linknya itu. Baik, kita lanjut pada soal nomor 8. Penyusunan program tahunan pada dasarnya menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Penentuan alokasi waktu dalam penyusunan program tahunan didasarkan kepada A. Jumlah hari efektif setiap minggu dalam setahun. B. Jumlah jam pelajaran yang ada dalam silabus. C. Jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai. D. Kebutuhan program pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 2 semester. Melihat pilihan ini, yang paling utama menentukan alokasi waktu program tahunan adalah C. Jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Struktur kurikulum ini berada pada standar isi ya, serta keluasan materi yang harus dikuasai. Kita lihat pembahasannya. Penentuan alokasi waktu dalam penyusunan program tahunan didasarkan atau berdasarkan jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum berlaku, minggu efektif dalam setahun, keluasan atau kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik atau siswa. Soal nomor 9. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator atau tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Saya ulangi, menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi penempatan. Ini mestinya ada lagi pilihannya yang sering muncul itu satu lagi evaluasi diagnosis, tapi ini pilihannya hanya 4 ya, A, B, C, D. Maka jawabannya karena tadi kuncinya ada di hasil dan kemajuan belajar, maka jawabannya adalah evaluasi sumatif ya. Ini akan saya bahas secara detail untuk evaluasi supaya kalau nanti ada yang keluar seperti ini tipenya, teman-teman bisa menjawab dengan tepat ya. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Jadi formatif itu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil belajar dan kemajuan belajar peserta didik. C. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu.
Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Terakhir, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor penyebabnya. Inilah jenis evaluasi yang ada sesuai dengan tujuannya. Baik, sekarang kita menjawab soal yang terakhir nomor 10. Dalam penyusunan silabus, prinsip yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut, kecuali yang diminta yang bukan berarti. A. Aktual dan kontekstual. Ya, ini betul. B. Sistematis. Ya. C. Memenuhi kebenaran ilmiah. Ini juga betul. Menyeluruh mencakup kompetensi kognitif, afektif, psikomotor. Betul. D. Berdasarkan kompetensi guru penyusun dan kondisi sekolah. Ini bukan prinsip penyusunan silabus, maka jawabnya adalah E. Kita lihat ada 8 prinsip untuk penyusunan silabus. Yang pertama adalah ilmiah. Secara keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Relevan yaitu cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Sistematis, artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jadi komponennya ini harus saling berhubungan secara fungsional. Konsisten, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Dan kecukupan. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya yang ke-6, aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Terakhir, menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Kalau kalian sudah subscribe, mungkin nanti akan saya kirim video-video selanjutnya. Terima kasih.